Alexander Kolarov dilaporkan akan pensiun dari dunia sepak bola profesional. Pemain asal Serbia ini akan pensiun setelah kontraknya di Inter Milan berakhir di bulan Juni ini. Bek berusia 36 tahun ini berencana untuk gantung sepatu setelah performa dan harga pasarnya menurun. Kini nilai pasar Kolarov cuma menyisakan 500.000 euro saja. Di puncak karirnya nilai pasar Kolarov sempat menyentuh angka 17 juta euro. Setelah pensiun, Simone Inzaghi menawarkan Kolarov untuk menjabat sebagai staf kepelatihan. Liverpool resmi mengumumkan Calvin Ramsey sebagai rekrutan terbaru mereka di musim panas ini. Bek asal Skotlandia itu akan menandatangani kontrak jangka panjang sampai tahun 2027. Jurgen Klopp menyebut kalau Calvin merupakan pemain yang punya bakat menarik. Selain itu, Klopp menilai kalau Calvin punya tubuh yang atletis dan punya kemampuan teknis yang baik. Sementara itu, Ramsey sendiri dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Skotlandia di musim 2021-2022 yang lalu. Setelah resmi melatih Manchester United, Erik ten Hag dikabarkan akan mengorbitkan banyak pemain muda. Bahkan Ten Hag sampai rela berlangganan MU TV untuk bisa menonton pertandingan. Selama berlibur, Ten Hag mengamati para pemain muda Setan Merah lewat cuplikan video. Nggak cuma menonton, Ten Hag juga berkomunikasi kepada Akademi Setan Merah yakni Nick Cox. Kabarnya ada sejumlah pemain muda yang menarik perhatian pelatih asal Belanda tersebut. Hasilnya Erik ten Hag telah meminta untuk mengetahui lebih dalam pemain yang dimaksud. Paris Saint-Germain dikabarkan sudah sepakat untuk berpisah dengan sang pelatih Mauricio Pochettino. Sebagai gantinya, PSG mengincar mantan pelatih Real Madrid yakni Zinedine Zidane. Klub yang bermarkas di Parc des Princes itu disebut ngebet untuk memboyong Zidane ke kota Paris. Sayangnya, niat mereka untuk merekrut Zidane diprediksi bakal pupus. Menurut laporan dari RMC Sport, Zidane telah menolak tawaran untuk menjadi pelatih PSG. Kabarnya pelatih berkepala pelontos itu berambisi ingin jadi pelatih tim nasional Prancis. Paul Pogba pernah dilatih Jose Mourinho saat di Manchester United. Namun Pogba bercerita kalau dirinya sempat berselisih dengan pelatih asal Portugal tersebut. Hal itu berawal ketika Mourinho mengirimkan foto Pogba yang sedang berada di Amerika Serikat kepada sang agen Mino Raiola. Uniknya saat itu Pogba masih dalam tahap pemulihan cedera. Mourinho mengaku gak senang karena Pogba gak berada di rumah pada saat pemulihan tersebut. Berikutnya di tahun 2018 keduanya berpisah karena Setan Merah memecat Jose Mourinho. Sadio Mane sudah resmi meninggalkan Liverpool dan akan bergabung ke Bayern Munchen. Kepergian Mane itu membuat mantan striker The Reds, Dean Saunders, gagal paham. Saunders menyayangkan Mane yang lebih memilih untuk merapat ke Bayern Munchen. Dia menilai kalau Bundesliga nggak menarik dan jauh dari kata menantang. Saunders juga merasa heran dengan langkah yang diambil Sadio Mane tersebut. Oleh sebab itu, Saunders menilai kalau Mane sudah mengambil keputusan yang salah. Real Madrid berencana ingin meregenerasi lini tengah mereka yang berisikan Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos. Alasannya karena ketiga pemain itu sudah memasuki usia uzur. Sebagai gantinya, El Real berencana ingin jadikan trio lini tengah baru yang berisikan Federico Valverde, Eduardo Camavinga, serta Aurelien Tchouameni. Ketiganya diharapkan bakal jadi trio gelandang berkualitas di masa depan. Sebelumnya, klub asuhan Carlo Ancelotti itu baru saja mendatangkan Tchouameni dengan mahar yang fantastis. Di bursa transfer musim panas ini, Juventus berencana untuk mendatangkan bek tengah Napoli yakni Kalidou Koulibaly. Bianconeri ingin merekrut Koulibaly sebagai pengganti dari Giorgio Chiellini. Sebelumnya, bek asal Italia itu sudah resmi hijrah ke MLS dan bergabung dengan Los Angeles FC. Koulibaly yang masih menyisakan kontrak satu musim punya harga sebesar 40 juta euro. Oleh sebab itu, Bianconeri sudah menyiapkan Federico Gatti sebagai bagian dari transfernya. Walaupun begitu, Koulibaly justru nggak tertarik merapat ke skuad Nyonya Tua. PSG sebelumnya mengincar Jose Mourinho sebagai pelatih terbaru mereka. Sayangnya, pelatih asal Portugal ini menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk bertahan di AS Roma. Menurut Fabrizio Romano, Christophe Galtier jadi kandidat kuat pelatih skuad Parisiens. Akan tetapi sampai saat ini PSG belum menghubungi langsung pihak dari OGC Nice. Sementara itu, PSG berharap bisa menyelesaikan urusan pelatih mereka pada pekan depan. Kylian Mbappe sebelumnya gagal melakukan tugasnya sebagai eksekutor penalti di babak 16 besar Piala Euro tahun lalu. Hal ini pun membuat Prancis dipastikan tersingkir. Hasilnya, bomber PSG itu banyak mendapatkan kritikan dari berbagai pihak.
Padahal Mbappe sendiri sudah memberikan pencapaian yang besar selama berseragam Le Bleu. Akibat hal tersebut, Mbappe pun mengaku sempat berpikir untuk pensiun dan gak membela timnas Prancis lagi. Sejak ditukangi Erik ten Hag, Manchester United bergerak dengan mengincar sejumlah pemain baru. Mulai dari Jurrien Timber, Darwin Núñez, Frenkie de Jong, sampai Christian Eriksen. Sayangnya rencana tersebut lambat terrealisasi dan harus berantakan. Alasannya karena semua pemain yang ditargetkan telah menolak dan enggan untuk berseragam The Red Devils. Hasilnya sampai saat ini Setan Merah belum mendatangkan satu pemain pun di bursa transfer musim panas ini. Sepak bola Eropa telah memasuki jeda akhir musim. Sejumlah pemain pun memanfaatkannya dengan berlibur bersama keluarganya. Tapi hal ini nggak berlaku dengan Memphis Depay dan Quincy Promes. Kedua pemain asal Belanda itu terlihat sedang bermain tarkam di sebuah negara kecil Afrika yakni Ghana. Dalam video yang beredar, Depay dan Promes memamerkan skillnya di hadapan ratusan penonton. Video ini mendapatkan tanggapan dari para netizen. Banyak netizen yang gagal fokus dengan sepatu Jordan yang digunakan oleh pemain. Raheem Sterling jadi incaran utama Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Skuad The Blues disebut telah mengajukan tawaran sebesar 35 juta euro. Sayangnya tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Manchester City. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano menyebut kalau The Citizen baru akan melepas Sterling di kisaran harga 60 juta euro. Chelsea sendiri dikabarkan akan melayangkan tawaran baru kepada Raheem Sterling. Nggak cuma membeli Sterling, Chelsea juga akan merekrut penyerang The Citizen lainnya yakni Gabriel Jesus. Kompetisi musim 2021-2022 sudah resmi berakhir. Artinya sejumlah pemain mendapatkan jatah libur sebelum akhirnya kembali berlatih. Namun hal ini nggak berlaku terhadap Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu justru tetap terlihat berlatih walaupun saat ini sedang musim libur. Dalam video yang beredar, Rashford terlihat melakukan sprint di sebuah gedung. Mungkin Marcus Rashford ingin menunjukkan kepada pelatih Erik ten Hag kalau dirinya masih layak untuk berseragam Manchester United. Dua bek tangguh asal Brazil Dani Alves dan Marcelo dipastikan hengkang di musim ini. Alves dipastikan hengkang setelah Barcelona nggak mau memperpanjang kontraknya. Sementara Marcelo memutuskan untuk cabut dari Real Madrid karena jarang mendapatkan menit bermain. Kini kedua pemain tersebut dirumorkan akan merapat ke Real Valladolid. Klub milik Ronaldo Nazario itu dikabarkan tertarik untuk menyatukan mantan pemain Real Madrid dan Barcelona tersebut. Apalagi Valladolid bisa merekrut keduanya secara gratis. Sementara itu, kabar terbaru menyebut kalau AC Milan juga berminat untuk memboyong Marcelo. Nama Robert Lewandowski sering dikait-kaitkan akan bergabung ke Barcelona. Blaugrana sendiri sebenarnya sudah mengajukan tawaran kepada sang pemain sebesar 30 juta euro. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak karena Bayern Munchen menganggapnya terlalu kecil. Setelah tawarannya ditolak, Blaugrana bakal kembali menaikkan tawaran terbaru sebesar 50 juta euro. Tawaran itu lebih tinggi 10 juta euro dari harga yang diinginkan Bayern Munchen, yakni sekitar 40 juta euro. Artinya Robert Lewandowski berkemungkinan besar akan merapat ke Camp Nou. Sejak didatangkan dari Inter Milan, Romelu Lukaku tampil tumpul di lini penyerangan Chelsea. Nggak heran kalau Thomas Tuchel berniat untuk melepas Lukaku di jendela transfer musim panas ini. Bomber asal Belgia itu dirumorkan akan kembali merapat ke Inter Milan. Sebelumnya, Nerazzurri sudah melayangkan tawaran sebesar 5 juta euro untuk meminjam sang bomber. Tapi sayang tawaran tersebut ditolak. Kini Nerazzurri bersedia untuk menaikkan tawarannya sebesar 8 juta euro. Tawaran tersebut masih rendah dari tawaran Chelsea yang menginginkan 10 juta euro. Paris Saint-Germain sedang menggoda Vinicius Junior untuk nggak memperpanjang kontrak barunya di Real Madrid. Skuad Parisiens disebut akan memberikan gaji 40 juta euro per tahun. Berbanding jauh dengan Real Madrid yang cuma memberikan gaji sekitar 10-12 juta euro saja. Namun tawaran besar dari PSG itu nggak membuat Vinicius berpaling. Dilansir dari Marca, Vinicius lebih memprioritaskan bertahan di skuad Los Blancos. Saat ini penyerang Brazil itu ingin memperpanjang kontrak barunya sampai tahun 2026. Real Madrid dilaporkan akan memboyong salah satu pemain muda Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham. Bellingham didatangkan sebagai pengganti Erling Haaland yang gagal direkrut.
Menurut kabar, skuad Los Blancos akan memberikan penawaran besar sampai 90 juta euro. Tawaran tinggi itu wajar mengingat pada musim ini Bellingham tampil gacor di skuad di Borussen. Akan tetapi El Real akan menunda transfer Bellingham tersebut sampai musim depan. Alasannya karena Dortmund gak ingin menjual sang gelandang dan ingin mempertahankannya. Arema FC bertanding menghadapi Persikabo di babak penyisihan grup D Piala Presiden. Pada laga tersebut, skuad Singoedan berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga itu dicetak oleh Gianzola di menit ke-9. Dengan begitu, skuad Singoedan dipastikan lolos ke perempat final sebagai juara grup D. Nantinya Arema FC akan berhadapan menghadapi runner-up grup D yang akan berlangsung tanggal 3 Juli mendatang. Grup D Piala Presiden adalah laga yang mempertemukan PSM Makassar dan Persik Kediri. Laga tersebut berakhir sama kuat dengan skor imbang kacamata. Di awal pertandingan Persik sudah tampil mendominasi. Namun Persik gagal mencetak satupun gol sampai wasit meniup peluit panjang. Hasil tersebut membuat PSM dan Persik Kediri sama-sama mengkoleksi 4 poin. Sebastian Haller selangkah lagi bergabung dengan Borussia Dortmund. Kabarnya Dortmund dan Ajax Amsterdam saat ini sedang melangsungkan negosiasi untuk merekrut Haller. Skuad di Borussen disebut akan memboyong Haller dengan biaya sekitar 30 juta euro. Walaupun begitu, Haller sendiri menuntut sejumlah ketentuan pribadi. Namun hal itu nggak menjadi masalah bagi Borussia Dortmund. Sementara itu, Haller diplot untuk menggantikan peran dari Erling Haaland. Haller dianggap punya kualitas yang sama dengan sang bomber asal Norwegia tersebut. Manchester United sedang menawarkan Eric Bailly ke Newcastle United. Bahkan Setan Merah memberikan harga diskon kepada Bailly karena nggak masuk ke dalam rencana Erik ten Hag. Sebelumnya, bek berusia 28 tahun ini sudah kehilangan tempatnya di skuad Setan Merah. Sebab selama satu musim itu Bailly sering menepi karena dibekap cedera. Hal ini terbukti di mana di musim ini Bailly baru memainkan 7 pertandingan saja di berbagai kompetisi. Frenkie de Jong sering dikait-kaitkan akan merapat ke Manchester United. Gelandang asal Belanda itu sebelumnya diberitakan menolak untuk merapat ke Old Trafford. Akan tetapi menurut Fabrizio Romano, Setan Merah serius untuk merekrut de Jong di musim panas ini. Fabrizio Romano bilang kalau mereka akan mengadakan pertemuan untuk menyiapkan tawaran kepada de Jong. Fabrizio menambahkan kalau pertemuan itu rencananya diadakan pada beberapa hari ke depan. Salah satu website bernama The Analyst memprediksi kalau timnas Prancis akan menjuarai Piala Dunia 2022. Mereka memprediksi kalau skuad Le Bleu punya peluang juara sebesar 17,93%. Di posisi kedua ditempati oleh Brazil yang punya peluang juara 15,73%. Sementara Argentina yang sedang gacor-gacornya justru berada di urutan ke-8. Skuad Albiceleste justru cuma punya peluang juara sebesar 6,45% saja. Sebagai informasi, prediksi tersebut dibuat dengan menggunakan komputer canggih berbasis artificial intelligence.